Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahtiar Mustafa Erminanda dengan NIM 20192102922. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi sepatu Ventela. Yang pertama, produk usaha sepatu Ventela diperkenalkan pada tahun 2017 oleh William Ventela. Setelah melalui 20 tahun pengalaman membuat sepatu yang membuatnya berkeinginan untuk membuat the perfect shoes untuk segala usia dan gender, mulai dari yang anak balita sampai hingga orang dewasa. Dan sepatu Ventela ini diperkenalkan pertama kali di Bandung, Seroang, Kopo, di Blok D nomor 3A sampai 4A. Dan William Ventela berkeinginan untuk membuat the perfect shoes untuk segala usia dan gender dengan pabrik sendiri yang telah dimilikinya. Ventela telah menjanjikan material terbaik dan proses produk yang diawasi langsung sehingga menciptakan produk berkualitas yang fashionable dan nyaman. Dan sepatu Ventela ini langsung disukai oleh banyak orang di penjuru dunia atau di penjuru Indonesia. Karena sepatu Ventela ini adalah produk lokal yang pertama kali meluncur di Indonesia dan langsung disukai oleh banyak orang. Sampai orang-orang menyukai sepatu Ventela ini, langsung banyak orang yang membelinya dan memborongnya hingga melebihi satu pasang sepatu. Dan juga orang-orang akan membelinya dengan produk yang sangat baik, terbaik. Dan selanjutnya cara pembuatannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rafi Debel Ahmad dengan NIM 2011-210-294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Bagaimana cara pembuatan sepatu dari Ventela? Yang harus kita ketahui pertama-tama yaitu upper. Upper sepatu adalah bagian sepatu yang terdapat di bagian sisi atas, mulai dari ujung depan sepatu, sisi kanan dan kiri, bagian lidah sampai dengan bagian belakang. Karakteristik dari upper biasanya berbahan dasar kain sintetik atau kulit yang telah dirakit dengan jahitan. Yang kedua adalah bottom. Bagian bottom dari sepatu adalah bagian alas atau bagian bawah dari sepatu. Biasanya orang menyebut bagian sole. Bottom terdiri dari insole, midsole, dan outsole. Dan ada juga yang menggunakan bahan pupak. Berikut adalah tata cara pembuatannya. Yang pertama adalah upper components cutting. Cutting proses adalah pemotongan bahan kaku sebelum dibentuk menjadi upper sepatu. Bahan baku yang berupa kain ataupun kulit dipotong membentuk pola-pola yang telah ditentukan sebelumnya. Peralatan yang diperlukan dalam proses ini menggunakan mesin potong dan alat potong yang disebut dengan cutting dies yang bentuk dan ukurannya telah dibuat sesuai dengan pola-pola potongan yang akan dikerjakan. Yang kedua adalah sewing. Pada proses ini, pola-pola bahan baku yang telah dipotong di cutting proses kemudian dijahit yang kemudian dibentuk menjadi upper sepatu. Dalam proses penjahitan ini sangat banyak membutuhkan waktu dalam pengerjaannya. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kesulitan dalam menjahit dan juga butuh ketelitian yang sangat tinggi. Potongan pola dijahit satu persatu sehingga membentuk upper sepatu yang selanjutnya disatukan di proses perakitan.
Yang ketiga adalah outsole production. Outsole merupakan bagian terbawah dari sepatu yang kontak dengan tanah. Karakteristik outsole yang baik antara lain cengkeraman, daya tahan, dan tahan air. Untuk sebuah sepatu, bahan yang digunakan pada outsole biasanya merupakan gabungan dari beberapa bahan untuk menyesuaikan dengan model, warna, dan fungsi yang diinginkan. Antara lain berbasis plastik, karet, spons. Masing-masing jenis bahan tersebut juga bervariasi. Misalnya untuk plastik ada jenis DPR, TPU, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah insole production. Insole merupakan bagian dalam sepatu, tepatnya berada di bawah kaki. Bahan yang dipakai untuk insole sangat menentukan kenyamanan saat kita menggunakan sepatu. Yang kelima adalah stock fitting. Beberapa jenis outsole bisa langsung digunakan pada proses assembly. Namun, ada juga beberapa jenis bottom yang harus melalui proses stock fitting. Proses ini adalah proses kerja yang menggabungkan bagian-bagian dari bottom sepatu, yaitu antara midsole dan outsole, sampai terbentuk menjadi bottom sepatu. Midsole yang berbahan dasar pilon akan digabungkan dengan outsole yang berbahan dasar karet dengan cara mengelem. Yang keenam adalah assembly. Pada bagian inilah perakitan sepatu dikerjakan. Bagian-bagian sepatu yang masih berupa upper dan bottom digabungkan hingga menjadi bentuk sepatu. Bagian upper yang diproduksi dari divisi stitching proses sebelumnya, dan bagian bottom yang diproduksi di divisi stock fit dirakit dalam proses ini sampai membentuk sepasang sepatu. Berikut adalah pengeluaran biaya selama 1 bulan. Yang pertama adalah biaya bahan baku, biaya upah menjahit, biaya internet, biaya iklan, biaya transportasi, biaya upah supir, biaya listrik, biaya air, biaya gaji, biaya kardus pengemasan, biaya plastik pengemasan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tia Teknis Konika LC dengan NIM 2019-210298. Di sini saya akan menjelaskan tabel matriks dari perusahaan sepatu Ventela. Nah, dalam perusahaan tersebut terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dan biaya itu diklasifikasikan berdasarkan objek biaya dan berdasarkan perilakunya. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap ini terdiri dari biaya internet dan biaya gaji. Dan yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya upah menjahit, biaya iklan, biaya upah supir, dan biaya kardus pengemasan. Dan yang selanjutnya adalah biaya semi variabel yang termasuk ke dalam biaya tidak langsung, yaitu terdapat biaya transportasi, biaya listrik, dan biaya air. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.